Perjalanan dan perjuangannya yang luar biasa menjadikan sosok satu ini sebagai komedian papan atas di Indonesia. Saya akan mengulik dan membuka mata kita semua tentang sisi lain dari sosoknya sebagai seorang komedian. Inilah Behind the Wheels bersama Kang Sule. Kang Sule, waduh, terima kasih nih waktunya. Yuk, sama-sama. Ngobrol-ngobrol dulu nih. Oke. Mengenai mobilnya nih. Mobil. Ini apa nih arti? Platnya ada arti nggak? Apa asal-asalan aja nih? Asal-asalan aja. Kang Sule kan mobilnya banyak juga tuh. Ada Mustang ya? Mustang udah nggak ada. Udah nggak ada. Sekarang mobil-mobil yang mewahnya tuh udah keluarin lah. Tadinya buat modal kok. Modal apa? Buat modal bikin perusahaan, tapi nggak jadi. Dulu kan juga ada itu ya Civic, ada macam-macam. Ada. Itu masih ada ya? Udah nggak ada. Biasa mobil ada plat khusus nggak? Dulu ada pernah nama gitu, cuman kadang-kadang orang tuh kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba kegaret aja gitu. Oh gitu. Tiba-tiba gimana itu yang akhirnya terus mahal juga kok. Iya bener. Yang akhirnya ya udahlah, seadanya aja, asal aja gitu. Oke, ini mobil sehari-hari berarti? Sehari-hari pakai ini. Pakai ini, nyetir sendiri apa pakai supir? Kadang-kadang, kalau supir nggak ada, nyetir sendiri. Kalau lagi pengen, kadang-kadang supir di belakang. Gue yang bawa. Supir di belakang? Di belakang, gue yang bawa. Sambilannya jadi supir. Gitu. Emang gitu ya? Iya. Oh, oke. Gue mah bebas. Bebas ya? Iya. Oh iya. Mau ada supir, mau nggak ada supir, udahlah. Iya. Gitu. Kadang jadi supir gitu. Kadang-kadang jadi supir. Jadi majikan? Supir jadi majikan. Oke, iya. Saya kok agak bingung ya. Iya, beneran kok. Terus ini ada perawatan khusus nggak mobil? Masih inget nggak sih? Ganti oli ya setiap sekian apa? Semua supir apa? Supir sih kalau itu. Jadi nggak ada perawatan khusus pokoknya? Nggak ada perawatan khusus. Mungkin kalau sudah ketemu sama Koko nanti dirawat sama Koko. Oh iya, dirawat ya. Iya. Terus ini kenapa pilih mobil ini? Kalau gue gini, jujur nih gue mah jujur ya. Urusan mobil mah gue buta. Oh gitu. Sama sekali nggak tahu. Mustang aja itu bukan punya gua sebetulnya, bukan ide gua. Gua baru tahu kalau itu tuh ada mobil Mustang di dunia. Oh, jadi ide si Iki. Oh gitu. Maklum anak milenial. Iya. Gitu. Pan ngobrol sama si Rapi, ngobrol sama siapa. Ini mobil yang bagus mah ini. Harganya aduh, ampun. Ya kan duit banyak. Ya banyak juga kan yang gua pikirin mah masa depan kok. Gitu. Nah, jadi memilih mobil ini dulu apa lihat di internet Google atau ini baru kan? Baru. Gue lihat ada di ini gitu kan di temen-temen gue. Yeah. Ini kayaknya enak banget nih gitu kan. Luas, terus tempatnya enak, terus gua bawa sendiri juga. Kan ada mobil yang bawa sendiri tuh nggak pantas kayak Velfire gitu kan, nggak pantas. Kalau ini masih oke, karena ini kan kayak sport juga ya kan. Terus kemana-mana juga enak gitu. Jadi gua nggak tahu ini tipe apa, terus bentuknya kayak gimana nggak tahu. Yang penting gua dipakai enak udah. Oh gitu. Ini isi bensinnya setiap minggu berapa? Tahu dong? Setiap minggu isi bensin hampir seminggu sekali. Seminggu sekali. Habis berapa? Setiap ngisi itu 700.000. Bayar sendiri apa dibayarin? Bayar sendiri lah emang. Masa dibayarin sama orang? Kirain dibayarin orang. Bayar sendiri. Iya. Gitu. Jadi milihnya karena ya lihat-lihat aja. Tapi nggak ngincer, bukan ngincer. Nggak, gua orang yang tipe yang bukan ngincer kayak Rapi kan. Gua incer nih. Ini gua incer nih ini. Okay. Gua nggak. Pokoknya ya pas lihat pas pengen ya. Pengen beli gitu. Kadang gaya-gayaan gitu kan. Nggak dulu pernah punya Porsche gaya-gayaan. Mustang juga gaya-gayaan. Sekarang mah udahlah. Biasa punya mobil berapa lama kalau dulu Mustang, Porsche? 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun itu paling lama. Habis ya? itu ganti gitu. Nah ini ada modifikasi nggak? Nggak ada. Oh pokoknya biasa aja? Biasa aja. Ini gini aja udah nggak ada diapa-apain. Sama sekali nggak. Sama sekali nggak ada apa-apa. Tapi emang dari dulu biasa cowok kan wah suka nih ada mobil idaman yang pengen apa nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada pokoknya ya udah seadanya lah gitu. Seadanya aja udah. Ada kriteria khusus gitu? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Yang penting gue mah naik, enak, nyampe, udah selamat, udah. Gitu ya. Kenapa nggak jalan kaki gitu? Oh, jalan kaki bengkak, betis gue pecah ntar. Iya betul. Nah jadi ini harian nih pakai. Harian ini. Oke, ada mobil apa lagi sekarang? Ada mobil yang ada aja ya berarti ya? Ya, yang ada. Fortuner. Oke. Terus Mazda.
Oke. Terus VW. Oke. Terus satu lagi ada yang, aduh gue lupa lagi, Toyota yang gede itu apa tuh? Toyota yang gede. Apa tuh? Hiace. Oke. Itu. Oh iya, itu buat rame-rame ya? Iya, itu khusus buat keluarga. Oke. Jadi kalau liburan kemana, jadi cuma 2 mobil, nggak nyampe 4 mobil gitu. Iya. Kapan mau beli Tesla, mobil listrik? Kapan ya? Nantilah. Oh, nanti. Nantilah. Nah, mobil pertama yang Kang Sule beli pakai duit sendiri, itu apa sih? Ingat nggak? Ingat. Apa? Dulu yang second apa yang baru nih? Karena ada 2 nih. Pokoknya pertama kali ada duit, beli mobil. Atos. Tahun berapa itu? Itu tahun 2005. 2005. Akhir, 2005. Berapa tuh belinya, inget kan? 90. Itu nyicil kok. Itu pun nyicil ya. 90. Dari itu terus naik ke Get. Masih Hyundai. Oh, Hyundai. Terus ke Apipi. Oh. Udah gitu aja, udah nyicil aja terus gitu. Sampai sekarang juga masih nyicil gitu. Oh gitu ya, tapi kan makin mahal cicilannya. Ya itu dia, pusingin. Enggak dong. Ada inceran nggak? Mobil apa yang diincar? Apanya? Lamborghini gitu? Nggak ada? Enggak, cuma ya gitu doang sih, pengen nyoba doang gitu. Habis itu ya udah. Gitu Ke Porsche sempat punya itu kan, terus apalagi ya? Punya udah ya. Nah, yang penting udah ngerasain sama aja, mesinnya panas, terus kita jalan juga sama aja. Iya. Nggak ada yang gimana-gimana. Mungkin kalau ya buat gaya sih oke gitu. Ya. Nih, Kang Sule sendiri, kenapa sih nama panggungnya Sule gitu? Kenapa tuh? Kan mungkin banyak orang yang belum tahu. Sule itu dinamain nama bokap gua karena gua tuh sering ingusan dulu. Jadi bahasa Sundanya ngelap itu nyusut. Iya. Leho. Oke. Nah, jadi Sule. Jadi kalau gua lagi gimana sering diledekin sama bokap tuh, dasar si Sule lu gitu. Gitu ya. Oke. Dasar si Sule. Iya, dari satu kampung itu banyak. Oh, banyak Sule. Pokoknya yang banyak ingusan tuh si Sule, nama Sule. Iya. Jadi kalau dipanggil Sule 10 orang berarti? Iya. Gitu ya. Gitu. Jadinya Sule sampai sekarang. Nah, karena dulu pas melihat Ngelaba, terus ngelihat Akri namanya bukan itu, Edi Supono jadi Parto, terus Eko nama jadi nama panggung. Nah, tahun 94 gue tersihat, gue harus jadi, gue pengen kayak mereka deh, kayak gimana ya, tapi gue harus ganti nama nih. Nah, 94 gue foto sendiri, terus gue bikin Coverboy 94 Sule. Oh gitu. Gue tempel di mading, minimal gue terkenal di sekolah deh. Nah, tempelin sendiri. Dari situ nama gue jadi Sule, terkenal di situ. Gitu. Hebat juga. Jadi mimpinya emang udah bakalan jadi terkenal. Betul, gitu. udah mimpi. Jadi nge-branding sendiri. Visioner sebenarnya. Iya. Aduh, nih sebelumnya selamat nih anak kelima ya. Anak kelima dari beda ibu. Ini uniknya gini kok. Apa tuh? Sebelum USG, sebelum ketahuan laki apa perempuannya, jadi gue 3 bulan ke belakang itu gue udah nulisin nama anak laki-laki. Oh, berarti Kang Sule ini sebenarnya dukun ya? Bukan, bukan, lebih ke Cenayang. Oh, iya. Ya, kan dekat nih di sini nih Cenayang nih. Oh, itu Senayan ya. Kebetulan aja. Tapi feeling gua melihat dari proses gelagatnya, ya udah gua tulisin nama anak laki-laki. Nah, pas begitu SG, bini gua telepon kan, ayo coba tebak apa itu. Terus gua kirimin yang di Mebo. Kan ini aku udah nulisin nama anak laki-laki. Oh, dia kaget. Wih, gitu. Ini gimana sih? Saya kan ya gitu aja, biasa kok awalnya mah. Bener ya? Bener. Maksud saya gimana nih, kan saya juga udah punya istri, cuma saya sering berantem nih, gimana gitu. Kang Sule rahasianya biar harmonis, saya lihat tuh gimana sih? Kok pasangan tidak ada yang harmonis gitu. Dari awal pernikahan sampai akhir. Jangan melihat Raffi Ahmad romantis di video, Sule sama Natali romantis di video. Berantem mah ada kok. Ada ya? Ada. Jadi nggak ada kalau misalkan wah hebat ya kamu ini bisa deket romantis, enggak lah. Gitu. Karena kan manusia itu nggak semuanya diperlihatkan ke publik. Saya doang. Ternyata begitu juga ya. Sama. Itulah manusia kok. Karena gue pikir begini, karena gue kan berumah tangga udah hampir 20 lebih ya, 20 tahun lebih. Sama sekarang lebih 22 tahun lah sama yang istri yang sekarang. Jadi memang pasangan itu memang tidak cocok. Oh gitu. Kalau ada pasangan yang dia bercerai karena ketidakcocokan, itu manusia bodoh menurut gua.
Karena memang pasangan tidak cocok. Bagaimana caranya kita mencocokkan, saling mengerti satu sama lain, menerima kekurangan dan kelebihan. Ini Kang Sule sebenarnya motivator atau komedian sih? Loh, sebentar lagi Ustadz saya. Oh iya, luar biasa. Ini kan Kang Sule anak udah gede-gede, ya kan? Udah sukses lah, udah sukses. Udah tinggal sendiri juga ya? Udah, Iki udah punya rumah sendiri, gue tuh udah gue siapin lah semua lah. Yang masih tinggal bareng yang mana? Yang Perdi sama Rizwan. Oh, umur berapa sekarang? Rizwan itu kelas 1 SMP, Iya. si Perdi kelas 3 SD. Iya. Gitu, masih bareng itu di situ. Gitu. Iya. Tapi gue udah siapin semua kok. Oke, nah itu anak-anak apalagi Kiki itu nyanyi bagus, jago gitu, ada apa seninya juga gitu ya. Kalau saya kan dari orang tua dokter, sayanya nggak bisa jadi dokter. Ini Kang Sule kok bisa anaknya punya jiwa seni itu? Diajarin dari kecil nyanyi atau? Gua branding sih. Oh gitu. Maksudnya gua jejelin. Karena gini, karena dulu jejelin tanah sama ampas. Karena dulu bokap gua kan bukan seniman juga. Oke. Bokap gua pedagang bakso. Iya. Nah, gua tuh pengen jadi kayak bokap gua. Tapi bokap gua bilang, jangan, lu harus lebih dari gua. Nah gitu. Oh gitu. Oh dulu Kang Sule mau jadi pedagang bakso? Mau jadi pedagang, karena gua tuh dagang dari kecil. Oh gitu. Dagang dari kecil ya sebagai pekerja Iya, gitu, bukan yang membuat perusahaan atau gimana. Iya. Udah kalau Iki ya karena mungkin lingkungan. Pertama lingkungan, dia sering denger gua nyanyi, emaknya nyanyi dan yang lain-lain yang akhirnya ya tercipta ke situ. Terus gua tanya, "Lu mau jadi apa?" Iya. Ya gua mah senengnya musik. Ya udah, beliin fasilitasi semuanya. Ya udah, jalan sendiri. Jalan sukses malahan ya kan? Alhamdulillah. Iya, biasanya kalau bapaknya artis, anaknya belum tentu bisa jadi. Betul, Ini belum anaknya tentu. Bisa-bisa lebih terkenal dari bapaknya. Lebih, bisa lebih. Bener. Karena begini, kalau dulu Iki sebelum bernyanyi, dia ikut juga ngelawak dan yang lain-lain berkomedi. Terus gue tawarkan, kalau lu masih ngelawak, nggak mungkin lu bisa sesukses gua. Wih. Tapi kalau lu bernyanyi, nggak ngelawak, lu bisa lebih dari gua. Iya, betul. Jadi dulu namanya Rizky Sule. Bagaimana caranya lu melepaskan nama Sule? Akhirnya dia berpikir, bikin karya. Nyanyilah Kesempurnaan Cinta, alhamdulillah sampai sekarang. Meledak itu. Iya betul. Gua kalau nge-branding anak bisa lah gitu. Hebat. Tapi kalau branding perusahaan hancur terus. Hebat lah. Nah, menurut Kang Sule nih dengan kesuksesannya Kiki, udah menjadi bapak yang baik apa? Gua rasa apa yang gua rasain saat ini adalah apa yang dirasain oleh bokap gua. Nah, jadi gua mau berjalan mengalir. Iya. Nanti juga Iki akan ngerasain bagaimana dia udah punya anak. Iya. Gitu. Jadi gue nggak merasa gue udah baik mendidik anak, gue udah bagus dan yang lain-lain. Nanti sebetulnya kalau anak saya betul semuanya melakukan hal yang baik, nah itu berarti gue udah mendidik dengan baik. Walaupun menurut saya sih Kang Sule ini udah jadi figur ayah yang luar biasa ya, udah anak bisa sampai seperti itu dan saya lihat sayang sekali kan sama orang tua. Kan mungkin kalau saya lihat sih anak tuh sukses kalau bisa mencintai orang tua ya. Saya kan mencintai Kang Sule sekali. Betul, gitu kan. betul. Itu sih menurut saya udah top sekali ya. Begitu. Ya itu sih ya, emang ya mungkin bukan penyesalan ya, karena dulu gue tuh jauh dari orang tua. Jadi gue tuh banyakan di jalan kok. Oh gitu. Ya berapa bulan baru pulang. Dulu kan belum ada. Tinggal di mana di jalan? Di mana aja gue mah. Oh gitu ya. Iya ngamen apa kok. Udah dunia lembah hitam udah gue. Wah udahlah kok. Kalau ingat zaman itu gitu kan. Nah maka dari itulah gue itu tidak mau kayak seperti gue yang artinya bokap gue tuh dulu lu nggak friendly gitu loh. Jadi banyak tekanan apa siksa lah dan yang lain-lain. Nah dari situ gue belajar pengalaman. Ternyata sama anak itu kalau anak mau sukses itu ya harus dijadiin friendly. Artinya kalau perjalanan nggak mau kayak gue ya gitu, jadiin friendly. Tapi kalau untuk keras gue bisa jadi sukses itu juga ngaruh. Karena bokap keras akhirnya gue belajar mencari uang sendiri gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya guanya juga udah ya lumayan lah gitu kan, buat ada modal buat anak-anak ya kenapa enggak, yang akhirnya ya gua semua tuh anak-anak gua udah temen lah gitu. Iya, jadi seperti temen bisa lebih cerita juga. Iya betul, kalau apa-apa kayak ya orang pasti jangan munafik lah, minum alkohol apa gitu jadi kan. bareng ya. Artinya nggak setiap saat juga kok kayak seperti itu gitu. Cuman kita jangan terlalu menjadi orang tua. Wah ngapain? Wah minum alkohol, wah ceplat gitu. Gua kan dulu begitu.
Nah, Kang Sule, dunia artis kan ya banyak cewek-cewek cakep-cakep. Banyak gitu kok, kan. banyak. Ya. Kenapa bisa akhirnya memilih istri ini menjadi istri ini karena apa nih? Kan banyak artis cewek-cewek cakep-cakep. Kalau Cocok, kenapa bisa cocok gitu loh? justru karena nggak cocok. Oh, nggak cocok lagi. Iya, baru kita cocokin. Oh, iya. Baru kita cocokin. Ya kenapa ya? Karena gua rasa menikah itu kan ibadah gitu ya. Ya. Maksudnya ya harus banyak tantangan, banyak cobaan yang harus kita lewati gitu. Yang artinya ya bagaimana caranya kita bisa mencocokkan satu sama lain lah dengan hal ini. Karena kan nggak bisa kok kalau misalkan nih artis ini nih kira-kira cocok gak sama gue, kan kita belum tahu karakternya kayak gimana. Yang penting gue niatnya ibadah, gue mau sama siapapun, mau latar belakangnya apapun gitu. Gue harus siap menerima apapun yang terjadi gitu. Iya. Nah, di rumah Kang Sule kan banyak teman-teman seniman gitu, pada tinggal di situ ya, saya lihat ya. Gabung karyawan juga itu gimana itu maksudnya? Emang tujuannya mau biar rame atau gimana itu? Enggak tujuan biar rame, artinya gue ngerasain aja lah dulu zaman gue jadi seniman. Tinggal di mana aja kan nggak enak gitu kan. Ini yang dari Bandung datang ke situ, ya udah bebas aja gitu. Kalau mau tidur bebas makan aja. Ya kalau daripada lu di hotel kan gimana gitu. Kalau sekarang kan mulai pandemi ini nih mulai udah bertebaran nih, mereka udah masing-masing ada yang bikin usaha apa gitu. Ya artinya gue bikin rumah gede kayak begitu tuh bukan sombong, bukan mau gimana, ya karena emang orang kaya ya. Banyak orang kok. Banyak orang yang datang tidur kan kayak ikan pindang, itu kan nggak enak gitu loh. Ya mungkin nanti kalau mereka teman-teman seniman udah pada masing-masing gitu kan ya, nanti gue bikin perusahaan, terus gue bikin studio. Bakalan gitu. itu dong, ada utang budi dong. Wah dulu gue dibantu Kang Sule. Gue nggak ke situ. Gue nggak ke situ. Nanti bayar aja udah kalau udah sukses nggak? Enggak dong. Nggak usah dipikirin lah kalau hal gitu malah. Gue nggak terlalu, karena gue juga kadang-kadang banyak yang lupa juga ya kan. Orang yang banyak jasa sama gue gitu kan. Jadi ya udahlah itu bayarannya lah. Kita nggak perlu menuntut, wah nih gue berjasa sama lu nih gitu kan. Dulu gue angkat sampai sekarang udah ada yang menghilang kok. Nggak ada komunikasi sama sekali, nggak. Wah ya udah gimana gitu. Nah YouTube Kang Sule juga kan ada 2 nih ya. Ada. Gede-gede tuh. Ada sulpot lah apalah itu. Idenya mau dibawa kemana tuh YouTube-nya tuh? Mau seperti apa tuh ke depannya? Bisa sampai rame itu juga kan? Mungkin gue tuh orang yang anti mainstream atau gimana ya. Gue tuh orang yang ya berjalan mengalir begitu aja. Jadi tiba-tiba gitu kayak gue punya ada konsep ontrog. Ontrog tuh bahasa Sunda. Ontrog tuh menyambangi rumah. Nah awalnya gue mau ke tempat siapa. Ini apa ya namanya ya? Ya udah deh, ontrog aja deh, ya seininya aja. Guys, kita hari ini mau ontrog rumahnya ini, bla. Nah, habis itu terus kepikiran nih, wah ini bikin bumper ontrog bagus nih, gitu aja, kayak podcast Sulpot deh, udah deh Sule podcast aja. Orang kreatif sih ya, orang jiwa seni sih Kang Sule. Mungkin lah. Sekarang kan banyak nih komedian baru muda-muda muncul, stand up komedian juga banyak. Tapi kan Kang Sule punya sesuatu tersendiri di para penggemarnya. Itu apa yang bisa bikin tetap eksis begitu? Bagaimana tuh? Ya nggak tahu juga ya. Yang penting mah gue mah ikutin zaman aja udah. Begitu ya. Iya. Tetap ngikutin zaman. Ngikutin zaman lah. Zamannya Facebook kita ikutin, zamannya Instagram, zamannya TikTok, apa aja gue ikutin. Sampai sekarang pun gue masih berjuang hal ini karena persaingan juga semakin ketat gitu kan. Muda-muda kan jadi stand up komedian gitu kan mulai banyak juga. Betul. Gitu. Nah makanya gue juga kepikiran pengen mungkin gue punya perusahaan bisa meng-hire pelawak-pelawak teman-teman kita yang lama mungkin kedepannya, tapi saat ini gue masih belum lah, masih mempertahankan dulu image gue dulu inilah, ya kan, karena image kita ini kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang biasa-biasa aja. Kang Sule sendiri sebenarnya ngerasa dirinya lucu gak sih? Nggak tahu, gue perasaan nggak lucu gue, biasa aja, orang aja. Kadang-kadang gue gini, gue nonton gitu ya, terus orang ada yang komen, anjir lucu banget, perasaan omongan gue biasa aja. Biasa aja ya? Iya. Gitu ya, berarti itu orang lucu biasanya begitu. Kayak orang gila tuh nggak tahu dirinya gila, lucu nggak tahu dirinya lucu. Orang kaya nggak tahu dirinya kaya, kayak lu juga kan? Biasa aja. Kan iya. Nah sebenarnya menurut Kang Sule, ciri khas apa sih yang harus ada untuk komedian sejati tuh harus ada apa? Yang pertama ya harus lucu lah ya. Harus lucu. Tapi macam-macam kok kalau karakter lu mau mainin karakter apa? Nah kalau gua kan karakternya berarakan kok.
Artinya berarakan tuh gue main impersonate, gue komedi musikal, gue sitkom juga, gue film juga, gue tuh apa aja. Tapi ada juga yang pelawak tuh kayak Ajis Gagap, dia mempertahankan kegagapannya, bolot, ininya gitu. Positioningnya betul. Iya itu, jadi ya macam-macam. Yang penting mah lucu lah. Gitu. Nah sebenarnya bisa begini, ada komedian favoritnya Kang Sule nggak? Banyak. Oh banyak. Banyak. Jadi semua pelawak Indonesia tuh favorit gua gitu. Karena gua bisa masuk ke nasional karena gara-gara gua nonton mereka. Jayakarta Group, The Kabayan, The Bodor, Sri Mulat, Ngelaba, Bagito, Warkop DKI, Gepeng, wah udah banyak. Itu favorit gua semua. Favorit semua. Yang menginspirasi lawakan-lawakannya Kang Sule. Betul, juga. Betul. Oke. Nah, dari begitu banyak ya pengalaman Kang Sule, dan orang juga udah kenal Kang Sule seorang komedian yang lucu dan sebagainya. Sebenarnya ada sisi lain yang nggak dilihat di media nggak sih? Sebenarnya apa emang begini? Aslinya emang lucu atau malah aslinya mah galak atau aslinya mah apa? Enggak, percuma kok. Jadi juga. Waktu percuma, galak juga diketawain. Oh gitu ya? Iya, gue bukan menyesal jadi pelawak ya. Karena pelawak itu nggak dipercaya kok. Iya. Taruh gini aja, misalkan gue sama bini gue misalkan, Mam, gue mau nikah lagi nih, ketawa, ya kan, bercanda lu. Bagus dong, ketawa. Ya bagus, tapi ujung-ujungnya ketahuan, ya kan. Bener. Maksudnya sama anak-anak juga begitu, kadang-kadang sering diketawain gitu. Iya. Nah kan Kang Sule kan deket sama Andre. Gimana tuh? Apa arti seorang Andre Taulani nih sebagai teman? Andre Taulani itu menurut gua hebat. Dia itu bisa banting setir dari vokalis menjadi seorang pelawak. Jadi dia lagi nyetir, dia belok gitu? Bukan. Jadi istilah kok. Oh istilah. Ini jangan sampai saya acak-acak nih perusahaan. Oke. Jadi istilah ya. Dia dari vokalis bisa menjadi aktor, bisa menjadi komedian. Oh iya. Gara-gara mungkin pada waktu itu bandnya udah nggak laku. Tapi hebat dong. Iya. Hebat. Artinya band itu kan ada pasarnya kan. Sebagai komedian dia lucu kagak sih? Lucu. Oh lucu ya. Lucunya dia tuh sebetulnya kepolosannya dia. Oh. Kalau udah gua keselin, kalau udah gua misalkan ada joke nih, joke yang dia tuh biasa aja, nggak lucu ya. Terus nggak kena di penonton. Misalkan dia nyebut gayung. Nah itu gua datang, nih gua sebutin lagi gayung. Nah dia tuh ketawa, gitu loh. Dan gua tuh ketawa ketika dia mengeluarkan joke yang tidak lucu. Iya. Oke, nah kan suka ada biasalah netizen komentar nyinyir lah apa. Ya banyak lah, Baim juga kena, Raffi juga kena. Semua public figure pasti ada yang nyinyirin. Betul. Kalau Baim dibilangnya apa, ABC, Raffi dibilangnya genit lah apa dan sebagainya. Kang Sule dibilangnya baper lah apa. Nah itu gimana menanggapinya tuh? Biasa aja, biarin aja kan itu mah dunia maya. Biarin aja. Iya, karena kan orang tuh menilai tanpa melihat isinya. Ya kan, kayak melihat sampah, udah cuman melihat doang, tapi dia bukannya dipungutin gitu loh. Iya, jadi hadapinnya biasa aja. Biasa aja. Ya kenapa harus kita emosi? Kan kita juga nggak ketemu sama mereka. Betul, kenal aja kagak ya. Betul, terus kadang-kadang mereka juga karena gini, netizen itu bisa twist 120 derajat. 120, miring dong. Ya, balik lagi paling. Oh iya. Itu. Bisa begitu kok. Jadi ya udah ngapain juga kita harus lapor-lapor. Banyak yang menghina gua udah nggak laku, sulit tuh begini bla 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 sampai DM. Gua kalau gua capture gua gimana, gua bisa laporin ke polisi, kita masukin ke HT. Iya, capek sendiri. Ngapain? Lapor-lapor kan perlu energi, perlu duit dan yang lain-lain kan. Ibaratnya ya ngapain lah kayak begitu gitu. Mau menghina kayak mau gimana ya udah. Gue mikirnya mindsetnya begini kok. Dunia maya beda dengan dunia nyata. Kalau kita terlena dengan dunia maya banyak yang celaka. Iya. Gitu. Keren, jadi puisi ya. Oh iya. Kan gue mah apa aja. Hebat. Nah Kang Sule udah sukses begini, udah dikenal. Ada nggak sih penyesalan atau pencapaian yang mungkin belum dicapai? Penyesalan satu, dulu gue jauh dari orang tua. Itu penyesalan ya. Makanya gue yakin deh semua akan ngerasain ya ketika dia masih anak-anak terus dia menjadi orang tua. Dulu gue jauh dari orang tua. Nah sekarang gue tuh ngerasain anak gue jauh dari gue. Oh gitu. Tapi sukses. Ya nggak apa-apa. Maksudnya perasaan itu kan penyesalan ya. Penyesalan. Mungkin kalau gue dulu tuh deket terus sama orang tua, setiap saat ketemu, setiap saat ngabarin dan yang lain-lain, mungkin itu akan yang gue rasain. Makanya gue nggak pernah nyalahin siapapun.
Gue selalu menyalahkan diri gue sendiri. Gue nggak pernah nyalahin sama anak gue yang gimana lah gitu ya. Gue ya udah gitu. Artinya gue menikmati hidup. Kalau belum yang ditempuh, apa tadi yang terakhirnya? Iya, ada penyesalan nggak? Ada target yang belum didapat nggak sekarang? Kalau target mah nggak ada kok, jalan aja lah, ngalir aja lah. Seperti kita jalan ada kaki ya udah jalan aja mau kemana kayak gitu. Iya. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Nah, gitu. Kang Sule kan banyak usaha, ada brand ambassador, ada usaha-usaha juga. Ada bisnis apa lagi nggak yang lagi kepikiran? Belum sih kok, belum ada sih untuk saat ini karena mungkin karena gue ya bukan kayak Raffi lah ya yang tahu bisnis gitu. Akhirnya ya gue mah udah menjalanin profesi gue aja inilah. Iya. Berarti boleh dong kita gabung usaha bareng. Kecuali kalau gitu. Iya. Kecuali kalau gitu. Iya. Oke, sekarang kita lihat-lihat dong mobilnya yuk. Boleh, siap. Yuk. Oke, Kang Sule. Siap. Sekarang kita cobain mobil hari-harinya. Sekaligus ada pertanyaan dari Instagram. Siap. Bagaimana perasaannya disupirin sama gua? Waduh, ini saya justru kehormatan nih. Saya kan mengidolakan Kang Sule. Oh gitu. Iya, dari dulu nonton di Indosiar. Pantesan pinter banget ngelawaknya. Tahu banget. Dulu kan gondrong. Iya benar. Pendek lagi. Iya nyobain kok. Cobain, ntar mau gondrongin lagi. Mau lah. Mau. Nanti kalau bisnis sudah berhasil. Oh gitu. Siap. Oke, pertanyaan nih dari Instagram dari @lisa_luciana07. Kenapa Kang Sule harus tinggal di Bekasi padahal aktivitas banyak di Jakarta? Oh, pertanyaan bagus. Iya. Karena kenapa nggak beli rumahnya di Jakarta aja? Di Jakarta ada. Cuman gue lebih menetap di Bekasi. Kenapa? Karena supaya KTP masih Jawa Barat. Kenapa KTP harus Jawa Barat? Karena gue lahir dari Jawa Barat kok. Tapi kan nggak apa-apa ganti. Ya nggak apa-apa. Cuman ini mah rasa cinta gue sama Jawa Barat mungkin. Oh, gitu ya. Dan mungkin kebetulan juga dapatnya di situ. Oke. Ya, oke. Berikutnya dari @aliexxenz. Susah bener. Sejak kapan Kang Sule bisa bahasa Mandarin? Oh, emang bisa bahasa Mandarin? Sejakarta, udah tahu lah. Oh, itu mah ngaco kok. Tapi banyak orang-orang ya terutama di Indonesia tuh suka gua ngaco pakai bahasa Mandarin. Oh, gitu. Mungkin karena dialeknya, karena dulu gua pecinta film Mandarin. Jadi tahu film gitu. kungfu Mandarin. Sampai trending kan itu yang diintegrasi sama Andre. Iya. Gitu. Bahasa Mandarin. Iya, karena seneng dialeknya tanpa ada menghina dan apapun. Karena gue sebagai komedian, awalnya gue juga deg-degan takutnya mempermainkan bahasa ya kan. Ternyata orang-orang Chinese yang ada di Indonesia juga suka dengan dialek itu. Iya. Oke, berikutnya @Erik Febrian. Kok sekarang rambutnya pendek Kang? Takut sama istri ya? Terus kapan rambut hitam? Waduh. Nah, itu bagus tuh. Mungkin sebentar lagi lah rambut hitam. Bukan takut sama istri, pengen nyoba aja lah. Aku pengen lihat deh kamu rambutnya pendek biar kelihatan fresh rapi gitu. Oh, permintaan istri malah ya? Iya, cobain ikutin lah. Kalau kita nyenengin istri, kan apa-apa juga pasti istri nyenengin kita. Oh iya. Gitu. Oh gitu. Oke. Terus kapan rambut hitam? Udah pernah rambut hitam terus pendek juga, ini ya udah yang ketiga kali kok. Oh gitu. Iya, zaman-zaman ini talkshow kan gue ribet. Gue di sini gatel nih kayak panuan. Gara-gara pakai wig terus, dicuci jarang. Oh gitu. Iya, akhirnya pendekin lah udah biar nggak pakai wig. 2 kali dipendekin di ini talkshow. Nah ini sekarang pas gitu ini tuh anak gue lihat, wah bapak gue rapi ya kayak ABG ya gitu. Iya bener. Biar nggak kelihatan tua aja kok. Iya bener. Gue anak udah 5. Oke, berikutnya dari @Dariankar. Gimana nembak Mbak Natali? Waduh, gue nggak ada nembak-nembak. Gue jalan aja kok. Oh, jalan aja. Pas mau merit? Ya udah pas mau merit aja. Oh, ngomong aja ini. Karena dia gini, lu deketin gua mau ngapain nih gitu. Ya jadi gua asal nyeplok kan. Ya gua menikahin dulu karena gua ibadah lah gitu. Gua menikahin dulu. Dianya malah mau. Oh gitu. Gitu. Ya udah. Jadi dia tanggal sekian itu sebulan kenal langsung nikah. Oh gitu. Gitu. Makanya banyak pertempuran yang tidak sah gitu. Yang penting ujungnya kan udah baik. Itulah. Iya, yang penting ujungnya lah. Oke, berikutnya nih dari @hana_karlina _. Menurut Kang Sule, siapa pelawak yang paling ngeselin? Pelawak yang paling ngeselin? Iya. Jarwo Kuat sih.
Kenapa? Ya dia marah-marah mulu sama gua. Oh, marah-marah mulu ya? Kalau ketemu marah. Lihat aja di channel gua tuh. Oh gitu. Iya, Ngeselin banget dia tuh orangnya. Tiba-tiba datang. Coba bayangin dia datang ke rumah gua. Iya. Terus dia marah-marah, kan rumah gua. Oh, iya. Harusnya gua yang marah-marah sama dia. Bener juga ya. Iya, tuh Jarwo tuh. Biar denger nih. Ini Iya, cuma iya. di channel ini gua mau mengungkapkan perasaan gua sama lu, Wo. Oh iya. Kesel lah ya pokoknya sama dia. Iya. Coba lihat aja nih. Jadi undang lagi aja buat berantem kalau nggak. Boleh, Iya. undang ke sini aja ntar kalau biar tahu. Oke, nah udah itu semua pertanyaan dari Instagram. Nah sekarang ada pertanyaan dari saya nih, Kang Sule. Kira-kira apa yang mau ini video akan kita putar nih 5 tahun lagi. Oh, oke. Wih, Bener. Ya kan 5 tahun lagi kita putar balik. Bener. Kira-kira apa 3 target yang Kang Sule akan raih 5 tahun ke depan? 5 tahun ke Iya, depan. jadi 5 tahun gua harus punya A, B, C. Nanti kalau nggak di play malu dong. Betul. Putar lagi malu. Iya sih. Gue sih pengen ya gue bisa mempunyai wadah untuk mengangkat teman-teman gue ya, para pelawak. Oh gitu. Ada wadah itu. Gue pengen meluapkan ide-ide gue kayak film, Ya. terus sitkom, kayak comedy play dan yang lain-lain. Oke. Gue pengen itu sih. Sekarang juga gue udah berjalan, tapi ya karena gue sendiri yang akhirnya tidak ada warna. Gitu. Oke, jadi ingin punya wadah untuk teman-teman. Iya, itu gue. Jadi itu satu. ya minimal gue nolong teman-teman seniman dari kampung yang pengen terkenal gitu kok, tapi dia punya potensi, dia susah gitu. Kalau ada wadahnya kan enak lah. Taruh kayak Raffi lah kan udah ada wadah tuh kan, udah ada wadahnya. Jadi jiwanya mulia juga ya sebenarnya ya. Ya kepengen aja lah gitu, karena ya gue juga banyak ditolong sama orang gitu. Iya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, gue mah pengen damai. Oh, pengen damai. Iya. Pengen damai sama siapa? Indonesia. Oh, Indonesia damai. Di media sosial pengen damai gitu ya, tapi kan susah ya kan. Iya, susah. Namanya ya nggak terlalu banyak keinginan lah kok lah. Oke. Cuma yang penting mah bisa hidup bahagialah. Yang ketiga malah sama siapapun ya, bahagia itu ya. Misalnya sama anak gua, sama bini gua, sama teman-teman gua, semualah, sama rekan kerja dan yang lain-lain, bahagia gitu menjalaninya itu. Tentram. Itu aja. Nggak berantem, nggak apa, pokoknya Betul, damai. betul. Iya, siap. Oke, kalau gitu Kang Siap. Sule, terima kasih banyak. Sama-sama Ko Rudi. Semua waktunya terima kasih banyak. Saya juga terima kasih bisa ada di channel sini. Sangat senang sekali, banyak ilmu yang bisa gua dapat di sini, luar biasa. Kan dari tadi saya nanya, kok banyak ilmu. Loh, kan obrolan itu nggak hanya di depan kamera kok. Oh, gitu. Orang-orang juga kan tahu. Oh, siap. Ada belakang kamera juga. Oh, ya kan? siap. Gitu. Oke, makasih Kang Sule. Siap, sama-sama. mantap. Ko Rudi. Nggak bener ini.